semuanya, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas menyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun pada pagi hari ini dengan tubuh sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu. Tuhan berikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui sedikit renungan daripada firman-Mu pada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 3-6 yang berbunyi demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sebagai nelayan, Simon Petrus dalam ayat ini punya intuisi karena ia sudah punya banyak pengalaman dalam hal menangkap ikan. Tapi dalam perikop ini, kita membaca bagaimana Simon Petrus dan teman-temannya sesama nelayan tidak mendapatkan ikan satupun setelah semalam-malaman berusaha mencari dalam kondisi demikian. Tuhan Yesus hadir dan meminjam perahu Simon untuk menjadi tempat berpijak dalam mengajar banyak orang. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk bertolak ke bagian yang lebih dalam supaya mendapatkan ikan. Petrus sempat ingin menolak karena perintah itu tidak logis baginya. Tapi Petrus akhirnya menuruti juga, yang pada akhirnya ia mendapatkan ikan yang sangat banyak dan teman-temannya sesama nelayan pun mendapatkan bagian. Teman-teman semua, firman Tuhan berbicara kepada kita melalui ayat ini bahwa kita perlu mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita, memimpin kita dalam segala aspek, dalam aspek studi, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam perencanaan kita, dan dalam segalanya. Kita seringkali merasa lebih hebat, kita merasa lebih tahu daripada Tuhan, kita merasa pendidikan kita tinggi, dan karena itu kita merasa tidak perlu Tuhan dan dalam membuat rencana, dalam mengambil keputusan, dalam segala aspek yang kita lakukan di dalam hidup ini. Ada banyak dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak percaya kepadanya sebagai pribadi yang dapat menolong kita dalam berbagai keadaan. Dari ayat ini, kita perlu mengerti bahwa Tuhan adalah ahli dalam segalanya, ahli dalam kesehatan, dia ahli dalam keluarga, dia ahli dalam pertanian seperti perikanan tadi, dan juga dia ahli dalam sebagai dan bermacam hal, dalam semua hal. Sebab dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan semuanya, yang lebih mengerti daripada kita. Itu sebabnya, teman-teman, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu, izinkan Tuhan masuk dalam studimu, masuk dalam perencanaanmu, masuk dalam keluargamu, dan izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Kita perlu belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Jangan sampai kita berargumen karena kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jalan-jalan Tuhan itu sempurna, sekalipun kita tidak mengerti dan sekalipun mungkin terasa berlawanan dengan logika kita. Teman-teman semua, mujizat Tuhan terjadi ketika Simon taat. Mari kita pun taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa penuh dengan berkat yang melimpah yang daripada Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan lancar. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing dan beri kelancaran dalam kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi ini hingga malam hari nanti kami kembali tidur.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.